Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirati wal wafah. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ashabul fadilah wal karamah para abid, para ulama, para kiai, para penyair, para asatidz, para ustadzah yang senantiasa saya ikuti dahulu-dahulunya. Wabil khusus beliau al-mukarram pengasuh pondok pesantren Tebuireng Cirebon, Hidayatul Muhajirin, Kiai Haji Makholi Anul Mustawa beserta kiai. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Yang saya hormati keponakan saya Kiai Haji Agus Abdul Mumin, karena tadi sudah memperkenalkan diri sebagai keponakan saya takwilnya. Yang saya muliakan Kiai Haji Lukman Hakim, yang saya muliakan Ibunda Hajah dan Usia Suti, ini punyai donatur utama pesantren Tebuireng Cirebon. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Para wali santri, alumni pesantren Tebuireng, para santri, para asatidz dan ustadzah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka pengajian umum dan peresmian tingkat SLTA. Semoga acara
senantiasa membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kalau tidak salah 4 tahun yang lalu sebelum pondok ini punya santri, waktu itu masih belum ada santrinya, tapi sudah ada bangunannya dan bangunannya bagus. Ya, saya sudah ke sini. Ibarat burung itu sangkarnya sudah ada tapi burungnya belum ada. Maka saya bikin video, ya, saya kenalkan ini ada pesantren. Tapi alhamdulillah pertama santrinya itu 11. Lumayan. Tahun kedua 45. Ya. Tahun kedua sudah naik. Dan sekarang memasuki tahun ketiga jumlah totalnya sudah 122. Jumlahnya 122 santri. Sesuatu yang baik itu selalu ada peningkatan walaupun kecil. Jadi pondok pesantren Tebing Cirebon ini dari pertama, kedua, ketiga ternyata ada mereka. Insya Allah bahwa pesantren Tebing Cirebon adalah salah satu pesantren terbaik di Cirebon. Di saat akhir-akhir ini banyak hujatan ke pesantren, banyak yang sinis dengan pesantren, ya, dengan berbagai macam alasan, ya. Malah hal tersebut sebenarnya bukan satu yang baru. Beberapa tahun yang lalu ketika ada orang mau mengumpulkan anaknya ke pesantren, itu ada saja yang sinis. Apakah itu teman, saudara, keluarga, ketika dengar ada yang mau memondokkan, mereka berkata, anakmu mau pondokkan, ini dadi opo? Anakmu mau pondokkan dulu, ini mangan opo? Makan juga. Sekarang kamu saya sendiri, sekarang ada yang begitu. Jadi soal makan insya Allah beres. Loh, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, pasti akan saja seperti tadi Ustaz belum nih. Bapak Ibu, putra putrinya ingin jadi presiden seperti Gus Dur itu alumni pesantren. Bapak Ibu ingin putra putrinya menjadi wakil presiden kayak Kiai Ma'ruf Amin itu alumni pesantren. Kiai Ma'ruf Amin itu penasehat di KPP, alumni Tebing. Dulu beliau aliyah, salamnya aliyah tahun 60-an di Tebing. Saya tahu ijazah aliyah tahun 60-an itu katanya ijazah sekarang 1 lembar yang jumlah pelajarannya mungkin cuma 13-14. Dulu aliyah itu seperti buku dibuka belah begini, kita lihat jumlah pelajarannya ada 37 pelajaran. Santri sekarang mungkin nggak lulus stres dengan pelajaran 37. Tapi zaman itu Masya Allah, dan yang jelas ijazah pesantren insya Allah ditanggung, dijamin asli. Yang kalau kamu ijazahnya bisa jadi wakil presiden. Cuma saya asli.
Jadi nggak usah kita ini sinis dengan pesantren. Pesantren sekarang ini bisa bersaing dengan apapun yang dibutuhkan oleh bangsa ini, maka pesantren siap menyediakan. Yang ketiga lagi rumah. Ada orang itu ngomong sama anaknya, hei, kamu jangan awas kalau nakal tak kondok. Jadi ada orang masih ada sih. Ada udah nggak ada. saya Habis. Ada tuh. ada orang tua datang ke sini. Terus anak saya nakal dulu. Saya pondok saja. Langsung saya tolak. Pesantren itu bukan tempat buangan. Pesantren bukan tempatnya anak-anak. Pesantren itu tempat kamu yang memimpin di masa yang akan datang. Subhanallah, rijalullah. Santri zaman sekarang akan memimpin di masa yang akan datang. Duduk. Ini ada orang lewat. Kita nggak tahu Kapolres Tirgon 30 tahun yang akan datang itu Tirgon Allahumma. Kita nggak tahu mungkin CEO Pertamina akan Tirgon. Jadi santri-santrinya sama CEO yang nyamar sebenarnya. Sekarang masih nyamar jadi santri. Cewek yang menyamar gitu. Jadi drakor. Jadi kita itu harus begitu. Kita husnudon saja pada pesantren, husnudon kepada guru, husnudon kepada kiai. Ya. Karena kehidupan kita ini ya tergantung husnudon kita. Ada makalah itu mengatakan begini, your life is as good as your mind. Santri maknanya itu your life itu is as good foto waktu foto waktu as your mind lalu pikiran saya maknanya kalau santri baik so hidupmu itu tergantung apa yang kamu pikirkan. Kecilin. Nah, pikirannya api, insya Allah hidupnya akan baik. Tapi kalau pikirnya jelek, ya uripnya ya sulit pada karo pikiran. Makanya menuntut ilmu, ya, itu setinggi mungkin. Mungkin ada yang melakukan ke Al-Azhar biasa. Mungkin dari sini, dari lebih telepon pemuka dan melanjutkan ke Amerika karena sudah ada keluarga enggak mungkin bisa memfasilitasi. Tidak apa-apa. Kalau hanya belajar fakultas syariah nggak usah doa. Tapi kalau berusaha teknik, kedokteran, tapi kalau untuk ngaji kita ya, mak keren aja di sana. Makanya Gus Dur itu ada yang bilang Gus Dur itu pernah kuliah di Antasana, tapi dibantah oleh Gus Dur. Jadi kalau ada yang mengatakan Gus Dur itu pernah kuliah di Antasana itu fitnah, tapi Gus Dur difitnah karena nggak pernah kuliah di sana. Beliau ke Kairo itu belum pelajaran kurikulum ini. Oh, karena yang ini zaman segitu. Hanya tidak kuliah. Jadi jika itu lama itu cuma tiap hari
iso masak kayu saya ada jahil murok tak punya ya. Nah, jadi semangatlah untuk belajar karena para santri semuanya itu adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka kita tetap semangatlah mendidik para santri. Karena ketika tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan kecuali melihat santri-santri yang kita didik menjadi orang-orang yang sukses kelak di kemudian hari. Amin. Ya. Nah, jadi saya kira para santri semuanya kita tidak perlu berkecil hati, bagaimana juga siapa yang tidak tertarik ketika baru masuk melihat pesantren dengan fasilitas seperti ini luar biasa. Kalau kita lihat saya mondok dulu itu nggak ada fasilitas begini. Ya, saya mondok di Paris, saya mondok di Malang, nggak ada kamar yang bagus, nggak ada kamar yang ada AC-nya, kamar mandinya juga masih ada kaca zaman dulu begitu. Ya, modal semangat saja. Maka ketika sekarang santri sudah diberikan fasilitas yang luar biasa, tinggal ngaji, tinggal belajar. Kalau masih tidak berhasil juga pembelajaran Ramadan terlalu. Hadirin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena insya Allah saya tiap 6 bulan sekali akan hadir di pesantren Jember. Tiap 6 bulan sekali, karena ini acaranya secara khusus, jadi tidak kasih kitab. Mungkin untuk yang akan datang baru kasih kitab lagi dengan para ahli. Semoga hadiran kita seperti ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang 20 kita bawa. Ini